Salah satu indikasi, ya, salah satu pertanda bahwa kita itu belum masuk kategori orang tua yang mudah untuk bersyukur adalah kita masih terlalu sering untuk berkeluh kesah. Yang namanya anak ya wajar toh, pakaiannya bolak-balik ganti. Nggak seperti kita, satu pakaian bisa buat dipakai 2 hari, 3 hari. Kalau anak baru pakai 10 menit, ya, baru pakai 10 menit, basah ganti. Diganti lagi, mainan keluar, kotor, kena pasir, ganti lagi. Baru diganti. Nah, makan coklat atau makan apa, butah, ya. Minum apa, butah, kena baju, ganti lagi. Sehingga dalam 1 hari itu pakaian yang paling banyak untuk dicuci adalah pakaian anak. Ya itulah resiko. Ya. Apa jenengan kita dulu ketika kecil nggak seperti itu? Sama saja. Masa doa-doa. Ya, sama saja kita pun juga seperti itulah masa kecil. Ya. Anak kecil kok nakal, sukanya bermain. Ya, nakal masih dalam batas kewajaran. Sukanya bermain. Ya memang umurnya dia untuk bermain. Ya. Sing ora bener ki wong tua dirdiran. Wis tua esi dirdiran. Itu masa kecil kurang bahagia. Tapi kalau anak kecil bermain itu masih wajar dan kita nggak boleh melarang anak kita untuk bermain. Yang boleh kita lakukan adalah mengarahkan, ya. Mengarahkan anak kita untuk bermain apa, untuk mengetahui waktu kapan bermain, untuk mengatur waktu bermain, itu yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah seperti itu, bukan kita melarang sama sekali anak kita untuk bermain. Ya. Jadi ini salah satu indikasi bagaimana kita itu belum dikategorikan sebagai anak yang bersyukur kepada Allah sebagai orang tua yang bersyukur kepada Allah atas karunia anak. Jadi kita sering keluh kesah. Kemudian juga masih ditambah pula dengan kesal atau rasa tidak puas dalam hati. Kita sering tidak puas karena tadi misalnya pembagian dari Allah yang mungkin kita berharap anak kita laki-laki ternyata yang keluar perempuan. Atau yang kita harapkan perempuan ternyata yang keluar apa? Laki-laki. Sehingga kita tidak mengharapkan keluarnya anak tersebut. Hingga akhirnya itu terbawa terus sampai anak dewasa. Sehingga anak itu kita katakanlah kita kurang harapkan. Sehingga perhatiannya pun kurang kita berikan kepada dia. Akhirnya si anak tersebut merasa dianaktirikan oleh orang tuanya sendiri. Karena diharapkan yang keluar laki-laki ternyata perempuan. Atau yang diharapkan perempuan ternyata yang keluar laki-laki. Padahal kita tidak tahu. Bisa jadi anak yang keluar itulah yang perempuan. Itulah yang akan berbakti kepada kita. Atau sebaliknya. Ya. Kita berharap yang keluar laki-laki ternyata perempuan. Atau perempuan yang keluar ternyata laki-laki. Padahal sebenarnya itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kalau misalnya kita memiliki anak laki-laki, mungkin kita tidak bisa untuk mendidik anak tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anak perempuan. Atau sebaliknya bisa jadi kalau misalnya yang keluar perempuan, kita mungkin tidak bisa untuk mengarahkan dia menjadi wanita yang salehah. Akhirnya Allah memberikan anak yang laki-laki. Masih ada di antara kita perasaan tidak puas dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa anak yang sudah kita miliki. Tapi lain masalahnya kalau misalnya kita tidak puas, anak kita kok sampai sekarang anak saya belum bisa mengaji. Saya tidak puas. Itu bagus. Makanya saya akan berusaha bagaimana caranya supaya anak saya bisa mengaji. Setiap hari saya akan antarkan ke TPA misalnya atau ke TPQ. Saya juga berusaha untuk belajar sebagai orang tua. Tidak apa-apa saya sebagai orang tua belajar Iqra lagi dari awal. Rasa tidak puas seperti itu bagus. Tapi yang saya maksud tidak puas di sini adalah tidak puas ketika kita diberi anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin jenis kelaminnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang tidak baik. Ya. Tapi kalau misalnya tidak puas kok anak saya sampai sekarang belum bisa sholat. Saya tidak puas anak saya belum bisa sholat. Saya tidak akan puas kecuali setelah anak saya mau sholat. Itu bagus. Ya. Tapi yang kita maksud adalah tidak puas dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah kita katakan. Maka kalau demikian keadaannya, kita masih belum bisa menjadi orang tua yang bersyukur dengan baik atas karunia anak,
Maka mari kita luangkan waktu kita untuk melihat sedikit ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang. Kita lihat tetangga-tetangga kita. Kita lihat orang-orang yang lain. Di mana kita akan dapatkan ternyata begitu banyak pasangan yang berharap untuk memiliki momongan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala belum juga berkenan untuk mengaruniakan keturunan kepada mereka.